Leaders Talk tribunbengkulu.com. Jargonnya Benteng apa, Pak? Maroba kita maju. Hari ini kita sudah bersama seorang pejabat yang bisa dibilang baru memijakkan kakinya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Siapa beliau? Bapak beliau adalah Dr. Heriandi Roni, MSI, penjabat Bupati Bengkulu Tengah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Gimana Mas. kabar, Pak? Beben, baik, alhamdulillah. Pemirsa tribunbengkulu.com yang berbahagia, alhamdulillah dalam kondisi sehat. Alhamdulillah itu, Pak. Kabupaten Bengkulu Tengah ini sudah memasuki usia ke-15 tahun. Dan kita tahu bahwa Bapak ini adalah tahun kedua berada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama adalah, Pak, apa sih perbedaan Bengkulu Tengah dengan kabupaten-kabupaten atau dengan kota lain yang dulu pernah Bapak bekerja di sana? Terima kasih, Mas Beben. Pertama, perkenalkan saya juga kepada pemirsa untuk menyampaikan salam hangat saya dari Pendopo, Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya bertugas sudah lebih 1 tahun. Awalnya ya ditugaskan dari pemerintah dalam hal ini melalui Bapak Mendagri yang dilakukan untuk mengisi kekosongan masa jabatan para kepala daerah yang habis masa jabatan menjelang kita lakukan pilkada serentak tahun 2024. Oleh karena itu ya saya menjalankan penugasan ini secara sebaik-baik mungkin yang dapat saya lakukan, dan tentu saja dalam penugasan di Kabupaten Bengkulu Tengah ini ya saya juga berupaya untuk mengetahui seluk-beluk, kemudian juga termasuk mengenali wilayah Bengkulu Tengah. Kalau menyusuri pertanyaan Mas Beben tadi, saya kira dengan daerah-daerah lain, khususnya saya pernah bekerja di pemerintah Provinsi Jambi. Hemat saya tidak terlalu ada perbedaan yang sangat berarti, karena pada prinsipnya kita di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera bagian selatan, di mana kita juga masuk dalam lingkup Jambi, Bengkulu, kemudian juga Lampung barangkali, dan beberapa daerah-daerah lain itu hampir sama, karena kita akan mewariskan tradisi yang sama juga dari leluhur. Turun-temurun kita mengikuti berbagai ragam kebiasaan dan budaya. Saya kira ya dari sisi hal itu kita sama saja. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi kewilayahan, arti kata jarak, barangkali juga di daerah-daerah tertentu juga ya ada hampir sama juga lah, ada jarak tempuh yang harus, artinya dalam upaya kita untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk juga kalau di kita Bengkulu Tengah kita memikirkan bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya barangkali hal-hal yang demikian yang berbeda satu dan lain tempat. Bapak sempat lama juga di Kementerian Dalam Negeri. Tentunya pola kerja di sana akan sangat berbeda dengan pola kerja di daerah. Apa yang Bapak tularkan secara pola kerja yang di Jakarta dengan di daerah? Apa yang bisa diterapkan di sini, Pak? Ya, itu kan kalau kita lihat dari tingkatan pemerintahan, kita memahami bahwa ada tingkatan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota,
sampai ke desa. Kalau persoalan bagaimana kita bekerja, ya mungkin salah satunya hampir sama semua, ada prinsip-prinsip kita bekerja. Prinsip bekerja secara baik dan optimal, ya tentu yang mendasarinya adalah yang pertama, bagaimana disiplin itu betul-betul melekat di dalam diri setiap personel ASN. Kemudian juga ya seiring dengan disiplin yang kita miliki, tentu saja perlu juga terus kita untuk lakukan, ya istilahnya itu refresh charge, pengetahuan, kemampuan kita, pemahaman kita terhadap pekerjaan, sekaligus juga ya kalau istilah ininya kompetensi lah, meningkatkan kompetensi pekerjaan kita. Kemudian ya bekerja tidak hanya sendiri, samalah di pusat juga begitu. Artinya ya komunikasi, koordinasi itu juga merupakan bagian-bagian daripada instrumen-instrumen dalam bekerja. Jadi ya kalau pusat salah satunya adalah mungkin domain pekerjaan yang lebih banyak kepada kebijakan-kebijakan yang harus diambil, dan tentu saja kebijakan-kebijakan itu harus tersusun secara baik dan bisa implementasi. Nah, termasuk juga kebetulan saya di Kementerian Dalam Negeri ini kan simpul, arti kata ya sumbu pemerintahan dalam negeri, di mana fungsi dan peran dari Kementerian Dalam Negeri itu sendiri termasuk juga ya pembinaan dan pengawasan umum. Nah, termasuk juga harus mengkoordinir banyak kementerian lembaga, sehingga ya peran-peran ini kemudian juga diteruskan di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten kota, tentu saja mempedomani dan mengikuti seperti apa ya hal-hal yang memang diarahkan atau harus dilaksanakan oleh Pak. Ketika Bapak ditunjuk menjadi penjabat Bupati Bengkulu Tengah, apa sih yang terlintas di pikiran Pak Bupati? Seperti apa sih Bengkulu Tengah ini? Apa sebelumnya Pak Bupati sering mendengar nama Bengkulu Tengah, atau baru tahu Bengkulu Tengah ketika ditunjuk menjadi penjabat Bupati, Pak? Kalau secara persis, artinya ya hal-hal yang detail tentu saja saya belum terlalu mengetahui tentang Bengkulu Tengah, tapi ya Provinsi Bengkulu saya sering juga untuk berkunjung dalam kedinasan-kedinasan yang saya lakukan. Dalam 1 tahun itu bahkan Wakil Presiden pun sudah berkunjung ke Bengkulu Tengah untuk meresmikan kantor MPP. Terus ketika ada bencana alam yang terjadi, bantuan dari pusat itu begitu cepat. Apakah ada privilege karena Bapak sebagai orang Kementerian Dalam Negeri? Saya kira tidak juga, karena kalau kita coba untuk merunut proses-proses kita sebagaimana yang tadi disampaikan, sebagai contoh MPP, karena saya lihat dan saya juga bersama dengan kawan-kawan di pemerintah Kabupaten Benteng ini, kawan-kawan juga begitu antusias, serius dan sungguh-sungguh gitu. Sehingga barangkali kemudian ya terdengar di pemerintah pusat bahwa apa yang kita kerjakan, MPP yang kita wujudkan relatif juga dalam waktu yang cukup pendek karena kesungguhan kawan-kawan seluruh jajaran tadi, ya terdengar arti kata di pemerintah pusat. Kemudian timbul juga ya keinginan untuk melihat secara langsung. Maka kita juga berterima kasih kepada pemerintah pusat. Kebetulan kalau urusan mall pelayanan publik ini memang leadingnya itu ada di Kemenpan. Setelah kunjungan beberapa pejabat dari Kementerian Pendayagudaan Aparatur Negara, kemudian juga Bapak Menteri, khususnya Pak Menpan melakukan peresmian. Kemudian juga setelah itu tadi barangkali juga dilihat, diperhatikan oleh kawan-kawan di pemerintah pusat.
datang juga Ketua Ombudsman RI, langsung juga meninjau ke sana. Dan ya saya kira itu juga mungkin dilaporkan kepada Bapak Wakil Presiden, dan ya salah satu kesempatan yang diberikan atau perhatian yang diberikan kepada kita di Kabupaten Bengkulu Tengah itu dengan kunjungan Bapak Wakil Presiden ya, kita di dalam rangkaian tentu kunjungan Bapak Wakil Presiden ke beberapa tempat yang akhirnya nama Kabupaten Bengkulu Tengah menggemah. Gitu. Alhamdulillah kalau memang itu ya tersound gitu, ya, gitu Pak. bergema. Nah, Sama seperti misalnya terjadi ada bencana-bencana, saya kira saya ya mendengar dapat laporan informasi. Oleh karena itu ya saya langsung berkomunikasi juga, mencoba berkomunikasi dengan kementerian yang mengampu persoalan itu, baik itu di Kemensos, baik itu di BPBD, sehingga ya artinya setelah saya diinput oleh kawan-kawan di pemerintah kabupaten, kemudian kita juga bersama-sama berkomunikasi ke pemerintah pusat dalam hal ini untuk memberikan atensi kepada kita. Kabupaten Bengkulu Tengah akan memasuki usia ke-15 tahun. Nah, Pak Bupati berkesempatan untuk merasakan bagaimana Kabupaten Bengkulu Tengah ini bertambah usia. Nah, di usia yang ke-15 tahun ini Pak, dalam kacamata Pak Bupati, apa yang sudah berkembang atau apa yang kedepannya nanti harus dikembangkan lagi di Kabupaten Bengkulu Tengah? Nah, kalau dilihat dari perjalanan kita, saya kira segala sesuatu juga sudah baik yang dilakukan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pembangunan juga, kemudian ya urusan pemerintahan. Hanya saja ini kan momentum kita untuk melakukan refleksi, sekaligus ya katakanlah kita melirik ke belakang, melihat ke belakang apa hal-hal yang barangkali perlu kita tambahkan, perlu kita perkuat. Nah, dalam aspek ini ya sekali lagi untuk pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan ya mesin pemerintahan itu sendiri. Ya kami coba untuk terus atau memperhatikan bagaimana mesin pemerintahan, artinya dari sisi aspek pemerintahan tadi, SDM-nya kita coba untuk nanti juga orientasikan, mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, peningkatan kompetensi, kualitas. Sekaligus juga kita menghadapi di era-era sekarang kan tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi informasi itu demikian cepat. Oleh karena itu kita ya sedikit pendulum kita arahkan juga ke sana untuk mempersiapkan diri kita, artinya pemerintahan kita menuju hal-hal demikian. Nah, ke depan juga masih dalam arah yang sama, termasuk salah satunya adalah ya pelayanan-pelayanan tuh kita coba untuk perlahan ya mendigitalisasikan. Tapi kita memang melihat juga tadi kita melirik juga perjalanan kita, upaya mendigitalisasikan ini tentu saja tidak bisa dia langsung run out. Oleh karena itu dengan orientasi demikian tentu juga di Kabupaten Bengkulu Tengah kita coba lagi untuk melihat kesiapan infrastruktur itu. Nah, makanya ya saya diskusikan nih dengan kawan-kawan secara lebih ajak, secara lebih dalam juga, secara sungguh-sungguh melihat bagaimana peluang-peluang untuk kita coba memperkuat infrastruktur terkait dengan perkembangan teknologi informasi, mendigitalisasikan kabupaten ya, Pak. termasuk salah satunya barangkali kita akan lebih intens mendorong supaya kabupaten kita ini bisa bebas dari blank spot misalnya. Di HUT ke-15 ini acara-acara apa yang nanti ditampilkan di Bengkulu Tengah ini Pak? Oke. Kami satu spirit nih.
dan mempersiapkan HUT ke-15 ini. Yang pertama adalah supaya rangkaian-rangkaian itu atau ada perayaan-perayaan itu tentu kita lakukan untuk lebih banyak dari tahun yang lalu. Nah, kegiatan acara demi acara itu juga lebih variatif daripada tahun yang lalu. Ada beberapa acara-acara dalam hari rangkaian itu yang tersusun dari tanggal 22 sampai 25 ya Pak. termasuk ada acara tablik akbar, Ustadz Zaki Mirza juga akan menghadiri, kemudian ada juga seminar, ada juga lomba-lomba yang sudah digelar. Ada bazar kabarnya Pak ya? Ada bazar, pameran, ada juga nanti ya istilahnya hiburan yang dikemas juga sekaligus dengan penghargaan dari baik lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan yang sudah dipersiapkan. Acara pokoknya nanti adalah upacara sendiri, upacara HUT Bengkulu Tengah, dan ada acara paripurna. Peringatan di DPRD. Di momentum usia ke-15, kalau kita membayangkan ini Bengkulu Tengah ini adalah seorang manusia di usia yang ke-15 ini, Bengkulu Tengah ini sekarang sedang fase apa sih Pak? Gitu. Ya kalau dianalogikan kita selaku manusia, tentu kita ini kan masih kategori remaja. Tapi ya masa-masa kalau analog itu yang kita ikuti, masa remaja ini adalah masa yang sangat kaya akan ya ide, gagasan, kreativitas, dan ini ya semoga juga kita keinginan pun banyak ya Pak di umur segitu kan Pak. Keinginan dan lain hal. Tapi ya tetap kita dalam koridor yang terkontrol, kendali yang bisa memang membawa lah. Insya Allah kita ya setapak selangkah, beberapa langkah, terus mengupayakan kemajuan dan kebaikan. Nah Pak, ini sudah tahun 2023. Tahun depan kita sudah akan tahapan-tahapan pemilu pilkada ya. Bapak sebagai penjabat Bupati Bengkulu Tengah, bagaimana menjembatani pemerintahan sekarang untuk nanti menggelar pemilu serentak ini? Sebagai sebuah hajat besar, tentu ya saya kira setiap pemerintah di berbagai tingkatan akan juga mengawal dan mempersiapkan. Nah, pemerintah Kabupaten Benteng juga tentu ikut mempersiapkan ini. Untuk pilkada itu kan masih harus ditopang oleh anggaran daerah. Nah, ini kita juga dalam proses itu mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, khususnya pilkada. Nah, kita juga mempersiapkan bagaimana nanti bisa berlangsung lancar, semua tertib, teratur, aman, dan sekaligus juga kita ya tidak ada hal-hal yang itu tidak kita harapkan. Betul. Nah, pada tataran itu juga sosialisasi nanti kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk di tingkat kabupaten dengan Forkompimda. Di HUT Benteng sekalipun kita juga menyisipkan itu, mensosialisasikan dan lakukan acara sarasehan. Kita harapkan ya peserta-peserta bisa bersama-sama sebagai juga corong ketika upaya-upaya kita untuk mempererat rasa kebangsaan, rasa kebersamaan. Sekaligus juga kita nanti mempersiapkan bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, edukasi dan lain sebagainya. Dan saya kira itu untuk membangun semangat para penonton tribunbengkulu.com, bagaimana sih saya yang baru umur 15 tahun, 16 tahun bisa ke depan menjadi seperti seorang Bapak PJ Bupati Benteng ini, Pak? Apa sih tahapan yang dilakukan oleh Bapak hingga pada akhirnya bisa berada di posisi seperti saat ini? Proses perjalanannya seperti apa, Pak? Saya kira ini satu hal yang semua orang juga sudah lakoni, Mas Beben. Tapi ya kalau saya juga sekedar untuk melihat, merefleksi tentang ya perjalanan hidup tadi, Pak, ya. Saya, hal yang penting kita lalui adalah
kita betul-betul menyadari peran-peran kita. Ketika peran-peran kita apapun yang sudah ditentukan peran-peran kita, ya kita sungguh-sungguh untuk melakukannya. Artinya ya di dalamnya mungkin kalau ini ya kita perlu bekerja keras ya kita bekerja gitu. Misalnya peran seorang pelajar gitu. Ya kalau sudah menyadari peran seorang pelajar bahwa memang harus belajarlah sungguh-sungguh untuk ya tadi kita mencapai yang baik, terbaik bahkan di dalam peran-peran itu. Nah, terakhir Pak Bupati, hal yang wajib dan harus Bapak sampaikan ke masyarakat Bengkulu Tengah sama-sama berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Benteng ini apa sih Pak? Baik dari secara sumber daya alam dan secara sumber daya manusianya. Ya, saya kira salah satu nilai yang bagus juga di bangsa kita ini adalah kebersamaan terwujud dalam kegotong royongan. Gotong royong ya Pak. Nah ini ya perlulah terus untuk kita laksanakan, kita jalani, kita ya saling bahu membahu, saling lengkap melengkapi, saling ya termasuk bertukar pikiran, hal yang mungkin bisa kita ramu cara bersama-sama. Itu saya kira Mas Beben. Jargonnya Benteng apa Pak? Maroba kita maju. Oke. Oke, pemirsa tribunbengkulu.com, tidak terasa kurang lebih 30 menit kita berbincang dengan Bapak penjabat Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Beben. Sukses selalu untuk Tribun Bengkulu.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Heri Roni PJ Bupati Bengkulu Tengah mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Tengah yang ke-15. Satukan tekad menuju Kabupaten Bengkulu Tengah yang maju dan sejahtera. Maroba kita maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.